saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita mengaitkan kecerdasan anak-anak terutama dengan gizi. Itu yang alamiah. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang supra alamiah. Dengarkan baik firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa yang kami dengarkan sekarang. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kami tidak pernah putus asa melewati jalan hidup yang mungkin sulit dan berbahaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita membaca perjanjian lama hari ini. Firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Amin. Kita kenal saudara sekalian dengan istilah apa? 4 sehat dan 5 sempurna. Itu tentang makanan. Saudara sekalian, tetapi kalau saudara hidup takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, mau taat akan firman Tuhan, walaupun risikonya banyak, maka Tuhan akan buat engkau lebih cerdas 10 kali daripada semua orang yang satu kelas dengan saudara sekalian. Seperti kata Daniel 1 ayat 20 tadi. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan dalam ayat yang
ayatnya yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kenapa? Itu sebelum disajikan sebelum hewan itu dipotong, itu dipotong harus di bawah tiang berhala di Babel. Dan kemudian hidangan-hidangan yang dihidangkan itu harus juga diberkati oleh imamnya Dewa Babel. Saudara sekalian, Daniel, siapakah Daniel? Dia orang buangan, orang tawanan, tidak punya status, tidak punya tanah air. Namanya pun diubah, saudara sekalian. Itu nama Daniel disebut dengan Belsasar. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego itu juga nama baru. Sebenarnya nama mereka Hananya, Misael, dan Asaria. Bayangkan, nama pun diubah, bahasa diubah menjadi bahasa Babel. Oleh karena itu pada waktu mereka pulang 70 tahun kemudian, sebagian anak-anak yang muda yang lahir di Babel tidak mampu lagi berbahasa Ibrani. Kebudayaan diubah, pola dan cara hidup diubah, dan sekarang pola makan diubah. Siapa yang tidak mau makan hidangan raja, saudara sekalian? Itu pasti lengkap itu. Mungkin bukan 5 sempurna, tapi mungkin 7 sempurna itu. Saudara pemirsa, Daniel memilih makan apa? Bayam yang ditanam di halaman belakang bukan tanam, bayam liar di halaman belakang istana raja. Itulah makanan daripada tukang masak, mungkin apa semua di situ. Dan makan roti tawar. Aduh, saya tidak bisa bayangkan itu. Di mana gizinya untuk anak-anak muda ini untuk membuat mereka cerdas? Percayalah saudara sekalian dengan apa yang saya katakan hari ini, bahwa Tuhan berkuasa apa? Ia pegang kendali dan ia berkuasa membalikkan keadaan demi kepentingan anak-anaknya. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini, terutama anak-anak muda. Ya, tidak semata-mata bergantung kepada 4 sehat 5 sempurna, tetapi sikapmu yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, rajin untuk beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, membuat saudara akan dibuat oleh Tuhan menjadi orang yang cerdas. Saya sudah bisa buktikan dalam jemaat kami, ada anak-anak yang memang pada waktu SD, SMP, sampai SMA itu susah payah sekolahnya. Tetapi kabar baiknya apa? Setelah kami terus doakan, lepaskan dari kutuk kebodohan, lepaskan dari kutuk kebodohan, doakan terus menerus, itu anak itu sekarang sudah mahasiswa, sudah menjadi anak yang cerdas. Dari mana datangnya? Bukan karena gizi, tetapi karena diajar untuk takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan lebih daripada yang lain. Jadi mari kita belajar dari Daniel dan teman-temannya, sehingga mereka kemudian menjadi pejabat tinggi negara di sana. Khususnya Daniel, saudara sekalian, pemerintahan berganti, kemudian Babel jatuh kepada dijajah oleh negara Media Persia, saudara sekalian. Tapi Daniel tetap ada di sana menjadi pejabat tinggi negara. Itulah pada masa tuanya waktu dia dibuang ke gua singa itu. Jadi kecerdasannya berlangsung terus-menerus, kemampuan manajerialnya untuk mengelola sebuah negara, kita patut angkat jempol. Oleh karena itu, terutama bagi anak-anak atau cucu-cucu saya yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, percayalah
Mari takut akan Tuhan. Jangan tunggu tua baru takut akan Tuhan. Sekarang inilah mulai takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, tidak melakukan yang dilarang oleh Tuhan, tapi cepat tanggap melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepadamu. Nanti beritahu kepada saya, apakah engkau tetap bodoh? Tidak mungkin, karena kakekmu ini sudah membuktikan di gereja kami, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, mari belajar sekarang. Belajar seperti kata Ayub pasal 1 ayat 1. Saya sangat senang ayat itu karena begitu jelas menjelaskan kepada kita. Ayub pasal 1 ayat 1 katakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara pemirsa, kita mungkin bilang, karena dia beruntung lah, karena dia rajin ngakali orang. Kemudian Ayub menjadi orang kaya raya, menjadi konglomerat di berbagai negara pada waktu itu di sebelah timur. Tapi saudara sekalian, ini kuncinya. Kalau sudah mau berhasil juga dalam dunia usaha dan perdagangan, dalam meningkat jabatan dan pangkat saudara sekalian, mari sekarang saya katakan, hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan akan mengangkat saudara tinggi-tinggi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Tolong semua pemirsa yang menyaksikan program ini, balikkan akal pikiran mereka bahwa takut akan Tuhan akan membawa mereka untuk mengalami peningkatan-peningkatan bahkan sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.